jenengku Irfan. Blitar 100%. Penasaran sama kotaku? Yuk mari aku ajak mlaku-mlaku. Jalan-jalan maksudku. Blitar iki kutha cilik sing kawentar, alias kota kecil yang istimewa. Kota cilik karena merupakan kota terkecil nomor 2 di Jawa Timur, tapi punya banyak kelebihan. Kalau mau mampir atau berkunjung ke sini, gampang. Bisa naik pesawat sampai Malang, dilanjutkan naik mobil ke selatan sejauh 78 km. Atau bisa juga naik kereta, tapi lewat Malang juga. Nanti lanjut nerusin ke Blitar, gampang toh. Sejak SMP, aku sudah suka mempelajari sejarah. Sejarah jadi caraku untuk mengenal dan mencintai kekayaan negeri ini. Makanya sekarang aku kuliah di jurusan sejarah. Cita-citanya pengen jadi sejarawan. Tapi untuk mencapai itu semua, sebuah penelitian kecil sedang aku kerjakan. Beruntung kotaku punya jejak sejarah yang panjang sebagai basis tentara peta terbesar di Jawa Timur. Keberanian rakyat Blitar memang patut diacungi jempol, karena dari kotakulah gerakan melawan penjajahan Jepang mulai menyebar. Kejadian yang cuma beberapa jam ini dikomandoi oleh Sudanco Supriyadi. Sayangnya jejak sang komandan peleton itu tidak ada yang tahu, seperti hilang ditelan bumi. Dari cerita yang beredar sih, ada yang bilang dibunuh Jepang, kabur ke Gunung Kawi, atau hilang di pantai Serang. Sejarah pasti tentang Blitar, ya tentang bapak proklamator kita. Siapa lagi kalau bukan Insinyur Soekarno. Disinilah Bung Karno dimakamkan. Karena itu juga kotaku jadi tempat wisata sejarah yang ramai di Jawa Timur. Dalam setahun, waktu-waktu tertentu, kami di sini ada tradisi yang disebut Trisuci, yakni 1 Juni hari kelahiran Pancasila, 6 Juni hari lahir, dan 21 Juni haulnya Bung Karno. Saat itu bisa ada ribuan orang yang datang, tidak hanya dari Blitar, tapi juga para pemuja karisma mantan orang nomor 1 ini. Sebuah perpustakaan dibangun sebagai memorabilia Soekarno. Ada lukisan yang disebut-sebut mengandung mistis, karena seolah-olah jantung di dadanya berdetak. Padahal ini adalah kecerdasan pelukisnya yang memanfaatkan media persegi panjang, penggunaan cat lukis, serta penempatan tidak menempel dinding yang membuat lukisan saat terkena angin seolah memiliki efek detak.
Oh iya, ramainya kawasan wisata sejarah Bung Karno jadi membuka lapangan kerja untuk ribuan pekerja dan pedagang. Mereka tergabung dalam 12 paguyuban pedagang. Segala hal mengenai Bung Karno itu memang memiliki magnet. Bahkan memorabilia bernilai ekonomis dan eksklusif terwujud dalam bentuk penginapan. Pemda setempat juga memasukkan area hotel ini menjadi satu kawasan wisata sejarah. Area hotel ini sudah ada sejak tahun 1850-an dan merupakan gedung VOC cabang Blitar. Dulu Bung Karno dan rekan-rekannya orang Belanda biasa berbincang hingga berdansa di sini. Nah, yang menjadi bintang di hotel ini adalah sebuah kamar yang didedikasikan untuk Bung Karno. Harganya gak murah dan dibuat spesial, makanya kebanyakan yang nginep adalah pejabat, bahkan kepala negara seperti Presiden Republik Indonesia. Iki sepupuku Mas Wahid. Dia wartawan lokal Blitar. Mas Wahid membantuku untuk melakukan penelitian skripsi yang sedang aku kerjakan. Temanya tentang sejarah reok Bulkio, tarian asli Blitar. Sayangnya banyak orang Blitar yang malah tidak kenal kesenian tanah sendiri. Ya, gara-gara ini juga sumber referensiku tidak banyak. Iya kabar Mas? Kabare apik. Oke, sehat to tapi. Alhamdulillah. Kon ndi ki mau? Aku mlaku Bung Blitar. Heeh. Piye skripsine? Aduh, ngelu Mas. Datane gak ono, sik golek. Aku proposale iku lho sik bimbingan ae ya. Ambek golek sumber-sumber buku seni tari liyane kan sik akeh. Digawe kajian teori. Ya iku. Ya wis. Pusing. Soale memang Mbak Wangi ning Kemloko kono. Kan somben wonge tampil nang candi penataran. Lah sesuk mesti latihan. Aku melu latihan bisa karo penelitian. Tapi aku melu anu pisan oleh. Iya oleh. Wah, cocok lek ngono kan sekalian kan dikena karo ngene. Sampean meneh mrono. Besok tak kabari. Oh iya wis. Oke, siap. Alhamdulillah Gusti, semoga nanti dapat pencerahan. Ini Desa Kemloko, sekitar 25 km dari kota Blitar. Kata Mas Wahid, biasa nih para pemain reok Bulkio biasa latihan di sini. Kalau dari sejarahnya, tahun 1825, 7 prajurit Pangeran Diponegoro melarikan diri hingga tempat kosong yang mereka tempati dan berkembang menjadi Desa Kemloko. Tapi sekarang sih desa ini sudah berkembang dan dikenal sebagai desa koi. Kali pakannya yang tadi. Enggak, biasanya tetap aja 2 kali kalau kita di veteran Pak.
Dari Blitar, setiap tahunnya bisa lebih dari 100 juta ekor koi dihasilkan. Bayangkan berapa juta rupiah yang bisa dihasilkan para pedagang. Satu ekor dihargai puluhan ribu hingga jutaan rupiah. Koi ini lambang keberuntungan, kemakmuran dan juga kesehatan. Tak heran banyak yang rela bayar mahal untuk memelihara ikan-ikan ini di rumah atau di kolam. Sing pancam kena sing kuning biasanya Mas. Wes cuci mata, saatnya kembali ke tujuan utama. Ya, tak. Wangi. Nggih. Badhe latihan to, Pak? Nggih badhe latihan iki lho. Temu di rencanane. Ngriki sebab niki enten pertunjukan saking Jakarta Nggih. kapan latihan. Mbah Supangi adalah cicit dari prajurit Pangeran Diponegoro yang menciptakan tarian reok bulkio. Jane nggih menika taun 80 nika jaya-jayane. Pokoke teng tanggapan iso ronggen apa. Sekarang usianya hampir 80 tahun. Tahun 80-an itu Meski sekarang tidak terlalu aktif menari, ia merupakan saksi dan pelaku hidup yang melihat perjalanan tarian ini dari zaman Belanda hingga sekarang. dari Mesir menika wonten ratu, enten raja namine Hugat. Lah menika kagungan putra setunggal namine Bulkio. Oh, nggih. Kalau biasa, ini sing marang Terakhir perang. Reok bulkio beda dengan reoknya Ponorogo. Reok bulkio itu tidak menggunakan barongan atau singa maupun merak. Ini murni tarian yang dipadu dengan gerakan perang. Yang sama hanya alat musik tiup slompret. anu kanca-kanca iki dijak latihan gerakan joget barengan. Ayo mangkat. Latihan nari. Ayo, monggo. Monggo, Pak. Kurangnya generasi muda yang meneruskan kesenian ini bikin Mbah Pang khawatir. Tarian reok bulkio jadi sedikit yang meminati. Padahal tarian ini punya makna sejarah yang dalam. Meski Indonesia belum merdeka di tahun 1800-an, warna merah putih telah menjadi warna dominasi kostum ini. Merah yang artinya berani, putih artinya suci. Warna dan bentuk kostum ini tidak berubah sejak awal dibuat.
Iki tempat mentasnya nanti, Candi Penataran. Candi Penataran merupakan candi Hindu tertua dan terbesar di Jawa Timur. Berjaya di masa pemerintahan 3 kerajaan, Kerajaan Kediri, Singosari, dan Majapahit. Di candi ini, Mahapati Gajah Mada mengumandangkan Amukti Palapa atau Sumpah Palapa yang terkenal itu. Dalam janjinya, Patih tertinggi di Majapahit ini bersumpah akan menyatukan Nusantara. Kini, candi yang ditemukan Raffles dari Inggris pada tahun 1800-an ini selalu menjadi kebanggaan Blitar. Tarian ini menggambarkan para prajurit Pangeran Diponegoro yang dengan bangga membela tanah air. Meski dalam pelarian, mereka tetap melatih kemampuan bela diri. Setelah pertarungan habis-habisan, akan ada Panji Pelerai dan menempatkan si putih atau kebajikan sebagai pemenang. Inti dari tarian yang kini sudah berumur lebih dari 180 tahun ini adalah semangat, perjuangan, ketenangan yang menyatu dalam seni bela diri. Dan siapa sangka di balik tubuh sepuh, penampilan belasan mbah-mbah ini berhasil memukau mereka yang menonton, termasuk aku. Ciamik tenan mbah-mbah iki. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Sebab melalui perjalanan sejarah, sebuah negeri terbentuk dan menjadi kaya. Perjuangan dan semangat mbah-mbah ini dalam melestarikan tarian leluhur
berpengaruh dalam sanubariku dalam memaknai kata pahlawan dan sejarah. Neng Blitar iki banyak peristiwa hingga seni budaya lahir dan hadir. Rangkaian kisah ini menjadikan Blitarku memegang peranan penting dalam sejarah Nusantara. Sebagai generasi muda, jadi tanggung jawabku untuk menjaga sejarah ini tetap terukir. Indonesia bagus.